Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Veniza dari D3 Keperawatan ingin membahas materi tentang kutu air Daphnia. Apa itu kutu air? Kutu air adalah sebutan awam bagi sejumlah krustasea kecil penghuni air. Kutu air bukan serangga dan tidak hidup sebagai parasit, sebagaimana banyak kutu yang hidup di luar air. Secara taksonomi, hewan yang disebut kutu air termasuk dalam genera Daphnia, Cyclops, Bosmina, dan Diaptomus. Daphnia berbentuk lonjong agak pipih, ukurannya sekitar 1-5 mm. Warna tubuh Daphnia coklat kemerahan. Bagian kepalanya mempunyai 2 antena dan ekornya melancip. Di kolam, koloni Daphnia akan terlihat seperti titik-titik merah yang mengambang bergerombol di permukaan air. Daphnia banyak ditemukan di perairan air tawar seperti danau, rawa, waduk, kolam, dan sungai. Tempat ideal bagi pertumbuhan Daphnia adalah perairan dengan suhu 26-30 derajat Celcius dengan pH 6,5-7,5. Daphnia bisa berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Dalam perkembangbiakan aseksual, Daphnia akan menghasilkan telur yang bisa menetas tanpa perlu dibuahi. Sedangkan pada perkembangbiakan seksual, Daphnia jantan dan betina melakukan perkawinan dan menghasilkan anak. Klasifikasi Daphnia sp. Daphnia sp lebih dikenal dengan kutu air, memiliki lebih dari 20 spesies di alam. Spesies ini hidup pada berbagai jenis perairan air tawar, terutama di daerah subtropis. Menurut Pennak 1989, klasifikasi Daphnia sp adalah sebagai berikut. Filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Branchiopoda, divisi Oligobranchiopoda, ordo kelas Cladocera, subordo Eucladocera, famili Daphnidae, genus Daphnia, spesies Daphnia sp. Morfologi Daphnia sp. Menurut Suiknyo dan Krisanti 1997, Daphnia sp biasanya berukuran 0,25-3 mm, sedangkan menurut Pennak 1989, 1-3 mm. Bentuk tubuh Daphnia adalah lonjong, pipis secara lateral, dan memiliki ruas-ruas tubuh walaupun tidak terlihat dengan jelas. Bagian tubuh sampai ekor ditutupi oleh cangkang transparan yang mengandung kitin. Cangkang pada bagian kepala menyatu dengan punggung, sedangkan pada bagian perut berongga menutupi 5 pasang kaki yang disebut kaki toraks. Pada bagian kepala terdapat sebuah mata majemuk, ocellus, dan 5 pasang alat tambahan. Yang pertama disebut antena pertama, yang kedua disebut antena kedua, yang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak. 3 pasang yang terakhir adalah bagian-bagian dari mulut. Umumnya cara berenang Daphnia sp berupa hentakan-hentakan, tetapi ada beberapa spesies yang tidak bisa berenang dan bergerak dengan merayap karena telah beradaptasi untuk hidup di lumut dan sampah daun-daun yang berasal dari dalam hutan tropik. Daphnia sp jantan umumnya lebih kecil dibanding betina, tetapi memiliki antenula yang lebih panjang. Daphnia sp jantan dewasa memiliki panjang antara 1,5 mm. Sedangkan ukuran panjang betina dewasa berkisar antara 3-5 mm. Daphnia sp betina memiliki kantung induk pada dinding tubuh dan permukaan dorsal korapaks yang digunakan untuk menyimpan telurnya. Siklus hidup. Daur hidup Daphnia sp terdiri dari tahap telur, juvenil, individu muda, dan dewasa. Menurut Pennak 1989, Daphnia sp berkembang biak secara partogenesis dan seksual. Pada keadaan normal, Daphnia sp berkembang secara partogenesis, yaitu individu baru berkembang dari telur-telur yang tidak dibuahi. Cara ini hanya menghasilkan individu betina saja, dan jumlah telur yang dihasilkan rata-rata 10-20 butir. Telur berkembang dan menetas menjadi embrio, kemudian tumbuh menjadi juvenil Daphnia sp. Proses tumbuh ini masih berlangsung di ruang penetasan dalam tubuh induk. Anak Daphnia sp keluar dari ruang penetasan sudah dalam bentuk juvenil dan dikeluarkan pada saat induk mengalami pergantian kulit.
Pada saat kondisi habitat kurang baik, seperti adanya perubahan suhu, kurangnya makanan, dan akumulasi limbah, produksi telur secara partogenesis menjadi berkurang, bahkan beberapa menetas dan telur berkembang menjadi individu jantan. Dengan berkembangnya Daphnia jantan, maka populasi mulai bereproduksi secara seksual. Pertambahan panjang dan bobot Daphnia sp selama pertumbuhan cukup pesat, terutama setelah ganti kulit. Pertambahan volume terjadi dalam beberapa detik atau menit sebelum eksoskeleton baru mengeras dan kehilangan elastisitasnya. Pada akhir setiap instar Daphnia sp dewasa terdapat peristiwa berurutan yang berlangsung cepat. Biasanya terjadi dalam beberapa menit sampai beberapa jam, yaitu 1. Lepasnya atau keluarnya anak dari ruang pengeraman, 2. Ganti kulit, 3. Pertambahan ukuran, 4. Lepasnya sekelompok telur baru dari ovarium ke ruang pengeraman. Pertambahan populasi Daphnia sp adalah penambahan jumlah individu pada satuan unit luas dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, pertambahan akan membentuk kurva sigmoid, yaitu suatu keadaan yang pada awalnya pertambahan yang terjadi lambat, kemudian semakin lama semakin bertambah cepat, hingga akhirnya akan melambat kembali dan berhenti. Pertambahan tersebut dapat terlihat dalam 5 fase. 1. Fase kelambatan atau adaptasi. Ini kadang-kadang semu karena adanya penyesuaian sel pada media yang baru, diikuti keterlambatan perkembangan sel dan adanya sel-sel yang cepat dan konstan. Kedua, fase eksponensial. Fase ini ditandai dengan pesatnya penambahan jumlah hingga kepadatan populasi meningkat beberapa kali lipat pada kondisi kultur yang optimum. Laju pertumbuhan pada fase ini mencapai maksimal. Ketiga, fase penurunan pertumbuhan relatif, ditandai dengan penurunan laju pertumbuhan dibandingkan dengan fase eksponensial yang disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya semakin berkurangnya nutrisi tertentu. Yang keempat, fase stasioner, yang ditandai dengan terjadinya pertambahan yang sama dengan kematian, sehingga penambahan dan pengurangan jumlah relatif sama. Kelima, fase kematian atau kolaps, ditandai dengan adanya kematian yang lebih cepat daripada pertambahannya, sehingga kepadatan akan berkurang dalam jangka waktu tertentu. Studi kasus. Pertumbuhan populasi Daphnia sp pada media budidaya dengan penambahan air buangan budidaya ikan lele dumbo. Akumulasi bahan organik dari sisa pakan maupun feses dalam air buangan atau waste dari budidaya intensif ikan lele dumbo berdampak pada penurunan kualitas perairan di lingkungan. Di lain pihak, kebutuhan pakan alami untuk kegiatan pakan ikan lele dumbo belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari efektivitas air buangan budidaya intensif ikan lele dumbo sebagai media budidaya Daphnia sp. Rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 5 perlakuan, yaitu media kultur Daphnia sp berupa kotoran ayam dengan konsentrasi 5 gram per L sebagai kontrol. Sedangkan perlakuan A, B, C, dan D menggunakan media kultur Daphnia sp berupa air buangan budidaya ikan lele dumbo dengan konsentrasi berturut-turut sebanyak 25%, 50%, 75%, dan 100%. Tiap perlakuan dengan 4 kali ulangan. Induk Daphnia sp yang digunakan berdiameter minimal 1 mm dengan padat penyebaran 20 ekor per liter. Data pertumbuhan populasi Daphnia sp yang diolah dengan menggunakan analisis seragam dengan selang kepercayaan 95%.
dan dilanjutkan dengan uji lanjut beda nyata terkecil atau BNT. Sebagai data pendukung, dilakukan pengamatan kualitas air setiap 4 hari dan densitas plankton pada awal dan akhir penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air buangan budidaya ikan lele dumbo secara insentif dapat dijadikan sebagai alternatif media budaya Daphnia sp. Dari hasil analisis diketahui bahwa media kultur Daphnia sp yang berbeda berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan populasi Daphnia. Media kultur Daphnia sp, air buangan budidaya ikan lele dumbo pada perlakuan C dan D dengan konsentrasi 75% dan 100%, memberikan hasil paling baik terhadap pertumbuhan populasi Daphnia sp. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.